Hari ini kita akan belajar tentang peninggalan sejarah. Sebelum belajar, Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita belajar tentang peninggalan sejarah di Indonesia. Peninggalan sejarah. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Ada yang tahu? Ya, kurang lengkap. Apa yang dimaksud dengan sejarah? Sejarah dapat diartikan sebagai cerita tentang kehidupan masa lalu. Dengan belajar sejarah kita dapat mengetahui kehidupan manusia masa lampau. Sejarah berhubungan dengan kehidupan masa lalu manusia. Dengan cara apa kita bisa mengetahui kehidupan masa lalu manusia? Kita bisa menggambarkan kehidupan manusia melalui peninggalan-peninggalan sejarah yang ditemukan. Peninggalan-peninggalan sejarah itu disebut sumber sejarah. Ada beberapa sumber sejarah, yakni sumber lisan merupakan cerita lisan dari pelaku atau saksi peristiwa sejarah. Yang kedua, sumber tulisan merupakan keterangan tertulis mengenai suatu peristiwa sejarah, seperti buku cerita, legenda. Yang ketiga, sumber benda merupakan benda-benda peninggalan masa lalu, seperti misalnya candi. Indonesia kaya dengan peninggalan bernilai sejarah. Peninggalan sejarah itu dapat berupa adat atau budaya, alat yang digunakan, tulisan maupun dalam bentuk bangunan. Peninggalan sejarah berupa budaya, yaitu berupa kebiasaan yang berasal dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat. Peninggalan sejarah yang berhasil ditemukan sangat beragam. Ada yang berbentuk fosil, bangunan, peralatan, naskah, dan sebagainya. Peninggalan-peninggalan tersebut menjadi sumber utama untuk mengungkapkan kehidupan masa lalu. Yang kedua, jenis-jenis peninggalan sejarah. Jenis-jenis peninggalan sejarah. 8 candi Hindu-Buddha yang terkenal di Indonesia. Apa itu candi? Istilah candi berasal dari salah satu nama Durga atau Dewa Maut, yaitu Candika. Candi itu sebenarnya berfungsi untuk memuliakan orang yang telah meninggal dunia, khususnya para raja dan orang-orang terkemuka. Setelah raja meninggal dunia, didirikan sebuah candi untuk menyimpan azimat raja. Azimatnya ditaruh dalam sebuah peti. Peti ini diletakkan dalam dasar candi. Selain itu, biasanya terdapat sebuah arca yang mewujudkan sang raja sebagai dewa. Di depan dewa inilah orang menaruh sesajian untuk persembahan. Beberapa candi peninggalan budaya Hindu Buddha di Indonesia antara lain Candi Borobudur. Itu yang pertama, Candi Borobudur. Yang kedua, Candi Prambanan. Yang ketiga, Candi Hyang. Yang keempat, Candi Gedong Sumo. Yang kelima, Candi Penataran. Yang keenam, Candi Plawosan. Ketujuh, Candi Sewin. Kedelapan, Candi Kalasan. Itu peninggalan Hindu Buddha yang terkenal di Indonesia. Dan ciri-ciri peninggalan sejarah. Perkembangan sejarah suatu bangsa dapat diklasifikasikan berdasarkan periode atau masa. Begitu juga dengan perkembangan sejarah Indonesia yang terbagi menjadi beberapa periode. Secara sederhana, pembagian periode sejarah Indonesia terdiri dari zaman batu. Yang pertama, zaman batu. Pada zaman ini kehidupan manusia masih sangat sederhana. Peralatan yang digunakan kebanyakan dari batu. Itu sebabnya zaman tersebut dinamakan dengan zaman batu. Yang kedua, zaman logam. Lama-kelamaan kehidupan manusia mengalami kemajuan. Mereka telah mengenal logam. Logam-logam seperti perunggu, besi, emas, perak berhasil mereka gunakan untuk dijadikan peralatan. Seperti pedang. Yang ketiga,
Buddha. Pada zaman ini pengaruh Hindu-Buddha mulai dikenal. Masyarakat kemudian mengenal bentuk-bentuk kerajaan dan sistem pemerintah. Sisa-sisa peninggalan pengaruh Hindu-Buddha masih dapat disaksikan hingga sekarang. Yaitu seperti candi tadi, itu kan peninggalan Hindu-Buddha. Dan yang keempat, zaman Islam. Zaman Islam, pada masa ini pengaruh Islam telah dirasakan kehidupan masyarakat mulai menggunakan cara-cara Islam. Nah, kan? Zaman seterusnya zaman kolonial. Kedatangan bangsa-bangsa kolonial Eropa dan Jepang telah meninggalkan pengaruh di masyarakat Indonesia. Bahasa, pakaian, pendidikan banyak terpengaruh pada masa kolonial ini. Dan yang terakhir, zaman Indonesia modern. Zaman setelah kemerdekaan hingga sekarang. Itu namanya zaman Indonesia modern. Sudah paham tentang jenis-jenis peninggalan sejarah dan ciri-ciri peninggalan sejarah? Alhamdulillah. Berarti Ibu akan kasih tugas berupa soal. Dan kumpulkan minggu yang akan datang. Jadi hari ini sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.